Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Welcome back to this channel. Never. Kali ini mungkin akan sedikit berbeda dan gue tidak akan membuat reaction terhadap musik video ya. Tapi kali ini gue coba ya bahas-bahas sedikit, bisa dibilang sedikit review dan recap lah tentang drama yang lagi gue ikutin sekarang, yaitu It's Okay to Not Be Okay, atau judul lainnya juga bisa bilangnya Psycho But It's Okay ya. Jadi drama ini terkenal sebagai drama yang dimainkan sebagai comeback-nya Kim So Hyun ya dari Wamil kemarin. Dan sebelumnya disclaimer dulu kalau ini murni pendapat pribadi gua. Jadi kalau kalian setuju, kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Dan mungkin banyak mengandung spoiler di dari episode 1 sampai 8, dari episode yang udah berjalan sampai saat ini. Jadi kalau kalian yang nggak suka spoiler dan belum nonton drama ini, silahkan jangan ditonton dulu video gua karena nanti kalian akan kesel sendiri jadinya. Oke, jadi gambaran singkat sedikit dulu. Nah, drama It's Okay to Not Be Okay. Jadi drama ini mengisahkan seorang caregiver atau seorang pelawat pria lah, bisa dibilang seperti itu, di pelawat di rumah sakit jiwa bernama Moon Sang-tae yang diperankan sama Kim So Hyun. Dan beliau ini punya kakak yang autis namanya Moon Sang-tae. Karena dari kecil dia sudah emang udah ditinggal ibunya dan mengurus kakaknya, sehingga dia karakternya digambarkan sebagai karakter yang lebih mementingkan kepentingan kakaknya atau kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak nggak punya waktu pribadi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Kakaknya sendiri, Moon Sang-tae, diperankan sama Oh Jung-se. Dia memiliki gangguan mental ya, autis bisa dibilang gitu, dan punya nightmare yang masih misteri. Sampai episode 8 masih misteri. Dia nightmare terhadap kupu-kupu gitu, suka mimpi buruk tentang kupu-kupu, dan itu masih misteri kupu-kupu itu maksudnya apa gitu. Moon Sang-tae sendiri ini punya hubungan, bukan punya hubungan sih, jadi ada karakter utama ceweknya itu adalah Soeji ya, yang sebagai Ko Moon-young, dimana Ko Moon-young sendiri ini adalah penulis cerita anak yang cukup sukses, namun punya gangguan mental juga, yaitu antisocial personality disorder. Dan juga ternyata Moon Sang-tae sama si Ko Moon-young ini waktu kecilnya pernah ketemu. Pertemuannya itu cukup aneh ceritanya, dan kalau kalian penasaran silahkan nonton sendiri karena cukup susah juga ngejelasinnya. Dan Ko Moon-young juga punya misteri tentang bukan kematian sih, ya kehilangan ibunya lah. Jadi diceritakan ibunya hilang gitu lah. Selain mereka bertiga, main case-nya itu sebenarnya ada 4, jadi ada satu lagi itu adalah Nam Julie yang diperankan sama Park Koo Young, dan dia diceritakan sebagai pelawat cewek yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Moon Sang-tae, dan dia suka sama Moon Sang-tae. Namun juga punya masa kecil yang berhubungan dengan Ko Moon-young. Itu juga belum diungkap sih. Kalau dari genrenya sendiri, sebenarnya menurut gue drama ini genrenya campur aduk. Bisa dibilang ada romance-nya, ada fantasinya juga, of course ya, obviously, dan ada psychologicalnya tentang mental health karena dia nggak bahas tentang topik mental health, dan juga ada komedinya juga, sedikit unsur-unsur komedinya tetap ada di dalam drama ini. Namun yang jadi perhatian gue adalah kayaknya yang paling menonjol di antara itu semua adalah lebih ke arah mental health-nya. Jadi lebih ke arah gimana caranya setiap karakter itu dealing with themselves gitu ya. Jadi kayak menyelesaikan masalahnya itu. Di kasus ini mungkin sebagian besar adalah menyelesaikan masalah penyakit mentalnya itu. Jadi ya meski ada romance-nya, tetap yang bagian utamanya menurut gue tetap di bagian mental health tadi itu. Pendapat pribadi gue tentang drama ini, gue pribadi sebenarnya suka dengan drama yang ringan. Ringan di sini maksudnya adalah yang dramanya banyak unsur komedi dan konfliknya nggak terlalu dalam gitu loh. Dan kalau gue bisa kategorikan di It's Okay to Not Be Okay, sebenarnya dramanya cukup berat, nggak terlalu ringan menurut gue, karena konfliknya cukup membuat mikir juga. Tapi yang membuat gue suka drama ini adalah tentang topik yang dibahas itu tadi. Jadi fokusnya nggak terlalu ke romance-nya gitu loh. Dia fokus lebih ke arah penyelesaian masalah dari masing-masing karakternya, khususnya berhubungan sama mental health gitu. Lalu yang gue suka juga dari episode yang udah berjalan ini, dari episode 1 sampai 8, development karakter dari masing-masing case-nya tuh bagus banget. Tentu saja acting-nya juga bagus dari setiap case-nya. Lalu juga alur ceritanya itu menurut gue sangat dibuat bagus, dikemas bagus itu dalam drama ini, sehingga kesannya tuh nggak maksa dan tetap kerasa keaslian ceritanya gitu loh. Dan gue sendiri relate sama ceritanya gitu, bisa mengerti gitu apa yang pesan yang ingin sampaikan dari drama ini, setidaknya sampai episode 8 yang udah berjalan. Gue juga terpukau, shout out juga buat acting para cast-nya, khususnya Oh Jung-se ya, sebagai Moon Sang-tae, dimana menurut gue acting dia ini yang paling effort dan paling susah, tapi berhasil dibawakan sama dia dengan baik gitu, acting sebagai orang autis. Dan juga gue suka sama actingnya Soeji sebagai Ko Moon-young yang galaknya dapet, tapi saat-saat dia juga sedih, punya masalah pribadinya itu juga bisa diperankan dengan baik gitu ya. Tentu case-case yang lain juga memiliki acting yang bagus. Kim So Hyun nggak usah ditanya lah ya actingnya gimana, kalian tahu sendiri. Tapi gue sangat terpukau dengan dua case tadi ya, si
Jung-se sama Soyeji gitu. Nah, sampai episode 8 atau first half, karena drama ini cuma terdiri dari 16 episode, berarti ya masih ada sekitar 4 minggu lagi ya drama ini tayang. Ada beberapa cerita yang menurut gue bakal terungkap di second half dari drama ini gitu. Ya, ada banyak banget tentunya, dan gue akan nge-highlight 3 poin yang menurut gue sangat nantikan gitu ya. Gue sangat nantikan terungkapnya gimana, dan kayaknya bisa jadi konflik-konflik utama yang akan terjadi di drama ini gitu. Jadi cerita dari drama ini. Yang pertama adalah misteri kematian ibunya Gante dan Sangte. Ibunya ini diceritakan mati ya di episode awal-awal tuh, episode 1 yang episode 2. Dan sampai episode 8 belum dijelaskan kematiannya ibunya itu gimana gitu. Dan juga ini berhubungan dengan misteri butterfly atau kupu-kupu yang jadi nightmare-nya si Sangte menurut gua. Dan juga ini akan berhubungan kembali ke misteri hilangnya atau kenapa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian atau hilangnya si ibunya Komunyong. Kenapa gue bilang berhubungan? Karena di episode awal-awal diceritakan juga kalau misalnya Komunyong ini suka juga matain sayap kupu-kupu ya. Ada adegannya itu. Gue masih belum ngerti itu maksudnya apa. Dan tapi kayaknya itu kematian bisa berhubungan dengan kematiannya ibunya Munkante juga gitu. Jadi si Komunyongnya ini. Gue penasaran sama ceritanya ibunya si Komunyong juga. Bukan hanya ibunya si Kante. Karena sosok ibunya ini yang membuat salah satu jadi nightmare juga bisa dibilang dari si Komunyong gitu. Lalu yang poin ketiga yang mungkin nggak terlalu utama lah ya, mungkin nggak akan menjadi konflik utama juga, tapi gue penasaran terhadap hubungannya Komunyong sama Namjooli di masa kecilnya. Jadi sebenarnya udah dikasih hint-hint dikit kalau misalnya dia masa kecil emang kayak berantem gitu ya, tapi gue sendiri belum nangkap jelas kenapa dia menyebabkan berantemnya itu kenapa gitu, yang membuat dia hubungannya selalu dingin sekarang. Gue sih berharapnya Namjooli sama Komunyong ini bisa baikan gitu, dan akhirnya penyelesaian konflik antara cinta segitiga mereka dengan Munkante juga bisa terjadi gitu. Ya semuanya bisa happy ending lah, gue berharap sih gitu. Tentu masih banyak lagi poin-poin yang menarik ya, yang poin-poin yang gue nantikan untuk terungkap, gue sangat menantikan gitu ya. Tapi tentu nggak bakal gue ceritain semua, nanti spoiler banget, dan kalau emang kalian penasaran silahkan nonton sendiri. Di Netflix sendiri nih dramanya tayang setiap Sabtu Minggu, sekitar malam, sekitar jam 10-an malam. Jadi silahkan nonton sendiri kalau kalian penasaran. Oke, segitu aja review dan sedikit recap gue dari 8 episode It's Okay to Not Be Okay yang sudah berjalan gitu ya. Gue sendiri merekomendasikan sekali drama ini buat kalian yang emang lagi cari tontonan drama dan mungkin belum ngikutin It's Okay to Not Be Okay, karena bisa gue bilang alasan-alasan tadi dramanya bagus menurut gue ya. Dan gue terus penasaran sama kelanjutan ceritanya gimana, jadi sama-sama kita tunggu ya. Jadi silahkan juga buat kalian yang ngikutin drama ini, komen di bawah pendapat kalian tentang drama ini, atau teori-teori kalian, teori-teori yang bisa kalian temukan di episode yang udah berjalan. Gue juga pengen tahu pendapat-pendapat kalian gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and God bless you.